Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Qurrata Ayun. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proyek akhir data analitik saya yang berjudul Prediksi Tipe Langganan Pelanggan Netflix menggunakan Decision Tree pada RapidMiner. Topik ini saya pilih karena layanan streaming seperti Netflix semakin populer dan menarik untuk dianalisis dari sisi data pelanggan. Dengan pendekatan analisis prediktif, saya ingin melihat apakah kita bisa mengetahui kecenderungan pelanggan memilih paket basic, standar, atau premium hanya dari beberapa informasi dasar mereka. Seperti yang kita tahu, Netflix memiliki jutaan pengguna dari berbagai negara, usia, dan latar belakang ekonomi yang berbeda. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pilihan paket langganan bisa sangat bermanfaat baik untuk strategi pemasaran, personalisasi layanan, hingga efisiensi operasional. Disinilah analisis data punya peran penting. Dengan memanfaatkan teknik machine learning, kita bisa membuat model yang mampu memprediksi perilaku pelanggan secara cepat dan juga berbasis data. Tujuan utama dari proyek ini adalah 1. Menganalisis hubungan antara atribut pelanggan seperti negara, umur, dan pendapatan bulanan terhadap jenis langganan yang mereka pilih. 2. Membangun model prediksi menggunakan algoritma Decision Tree untuk mengklasifikasikan pelanggan ke dalam paket basic, standar, atau premium. Dan yang terakhir, menyajikan hasil analisis dalam bentuk visualisasi yang mudah dipahami dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Proyek ini diharapkan bisa memberi gambaran sederhana tentang bagaimana pendekatan data science bisa diterapkan dalam dunia bisnis digital. Lebih dari itu, ini juga menunjukkan bahwa dengan data yang tepat, perusahaan bisa membuat strategi yang lebih efisien juga terarah. Secara ringkas, saya menggunakan dataset dari Kaggle yang berisi informasi pelanggan Netflix dari berbagai negara. Data ini saya olah menggunakan RapidMiner, mulai dari tahap pembersihan data, pemilihan atribut, pembuatan model decision tree, hingga evaluasi performa model. Oke, sekarang saya akan menjelaskan proses membangun model prediksi tipe langganan pelanggan Netflix menggunakan RapidMiner. Pertama, saya gunakan operator readCSV untuk mengimport dataset dari Kaggle. Dataset ini berisi informasi pelanggan mengenai subscription types, monthly revenue, country, age, gender, juga device. Nah, setelah datanya masuk, saya gunakan select attribute untuk memilih hanya kolom-kolom yang relevan untuk pemodelan. Kolom-kolom yang saya gunakan adalah age, country, device, gender, monthly revenue, juga subscription types. Saya buang kolom ID atau yang tidak punya hubungan logis dengan langganan. Fokus pada fitur-fitur yang bisa mempengaruhi keputusan pelanggan. Selanjutnya, saya gunakan setrole untuk menjadikan kolom subscription type sebagai label atau target yang akan diprediksi. Dalam supervised learning, kita perlu tentukan labelnya agar model tahu variabel mana yang harus dipelajari. Di sini kita ingin memprediksi apakah pelanggan akan berlangganan basic, standar, atau premium. Untuk evaluasi model, saya gunakan split data dengan rasio 0,7 banding 0,3 atau 70% data untuk training dan 30% untuk testing. Ini penting biar kita bisa cek seberapa baik model bekerja terhadap data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Nah, di sini kita masuk ke algoritma utama yaitu decision tree. Saya pakai pengaturan default dengan parameter kategorinya gain rasio dengan maksimal kedalaman yaitu 5. Decision tree sangat cocok untuk data kategorikal dan kita bisa lihat logikanya secara visual yang sangat interpretatif. Setelah itu, saya gunakan apply model untuk menerapkan model ke data testing, lalu
performance untuk menghitung akurasi, precision, recall, dan juga menampilkan confused materi. Evaluasi ini penting untuk mengetahui seberapa bagus model kita mengenali masing-masing tipe langganan pelanggannya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian utama dari analisis ini, yaitu pemodelan dengan decision tree. Di sini saya menggunakan algoritma decision tree di RapidMiner karena sifatnya yang mudah dipahami dan cocok untuk data kategorikal seperti tipe pelanggan. Di sini kita bisa lihat pohon keputusan dimulai dari atribut country. Artinya, negara asal pelanggan adalah faktor paling kuat dalam menentukan jenis langganannya. Misalnya, pelanggan Jermani dan juga Italia langsung diklasifikasikan ke dalam paket basic karena data menunjukkan mayoritas dari negara tersebut memang langganan basic. Tapi kalau kita lihat di negara seperti UK, ini ada atribut lanjutan seperti umur dan juga pendapatan per bulannya. Misalnya, pelanggan di UK berumur di atas 45 tahun dan punya penghasilan lebih dari 10,500 US dollar biasanya memilih paket standar. Setiap ujung pohon itu menunjukkan hasil klasifikasi, yaitu yang ini, yang disebut dengan leaf node. Di dalamnya terlihat prediksi tipe langganan serta jumlah data masing-masing kelasnya. Seperti ini. Nah, disinilah kekuatan decision tree. Kita bisa lacak alur logikanya secara transparan dan sangat mudah dimengerti bahkan oleh orang-orang yang non-teknis. Nah, setelah model dibentuk, saya evaluasi performanya. Ini hasilnya. Akurasi modelnya yaitu 65,87%, artinya dari 100 data pelanggan sekitar 66 bisa diklasifikasikan dengan benar. Model paling akurat untuk kelas basic dengan recall 82,33%. Tapi untuk kelas premium, recall-nya agak rendah, yaitu sekitar 61%. Ini berarti masih banyak pelanggan premium yang salah diklasifikasikan. Tapi precision tertinggi ada di kelas standar. Artinya prediksi standar itu paling bisa dipercaya. Nah, sebelum modeling, saya juga lakukan eksplorasi data. Di sini kita bisa lihat ada 3 paket, yaitu premium, standar, juga basic. Nah, di sini terlihat ya bahwa paket basic itu adalah paket yang paling populer, sekitar 40% dari total pelanggan. Tapi sebenarnya distribusinya cukup merata karena standar dan premium juga sama-sama banyak. Lalu ada juga pelanggan terbanyak datang dari Spanyol, US, juga Kanada. Ini bisa jadi bahan pertimbangan untuk fokus promosi ke negara-negara ini. Kalau kita lihat menurut gender, hasilnya bisa dibilang hampir seimbang antara laki-laki dan juga perempuan. Di sini cuma beda-beda tipis, tapi yang paling banyak itu adalah laki-laki. Untuk perangkat atau device, laptop dan tablet itu paling banyak dipakai, tapi semua perangkat cukup merata, jadi bukan faktor utama dalam prediksi layanan. Laptop dan tablet emang cukup tinggi, tapi yang lainnya juga tidak kalah tinggi.
Dari analisis ini, kita bisa simpulkan bahwa faktor utama yang berpengaruh dalam tipe langganan pelanggan Netflix adalah negara, asalnya, umur, dan penghasilan bulanan. Model decision tree ini memberikan insight yang mudah dipahami dan cukup akurat untuk segmentasi pelanggan. Kedepannya bisa ditambahkan data perilaku seperti jam nonton atau genre favorit biar prediksinya makin tajam. Jadi, berdasarkan hasil analisis, saya menemukan bahwa negara, usia, dan pendapatan bulanan merupakan faktor utama yang mempengaruhi tipe langganan pelanggan. Yang kedua, model decision tree mampu memprediksi tipe langganan dengan akurasi 65,87%. Kinerja model paling tinggi untuk pelanggan basic dan juga standar, namun masih ada tantangan dalam mengenali pelanggan premium, mungkin karena karakternya mirip dengan kelas lain atau distribusi datanya tidak merata. Di sini kita bisa simpulkan bahwa meskipun data demografis sederhana dapat memberi insight yang kuat, hasilnya akan lebih akurat jika dikombinasikan dengan data perilaku seperti waktu menonton, genre favorit, atau lama penggunaan aplikasi. Saran ke depannya, jika proyek ini dikembangkan lebih lanjut, maka perlu ditambahkan variabel lain yang lebih kaya seperti histori tontonan atau lama berlangganan. Bisa juga dibandingkan dengan model machine learning lain seperti random forest atau naive Bayes untuk melihat apakah performanya bisa lebih baik. Dan terakhir, visualisasi interaktif juga bisa jadi nilai tambah untuk menyampaikan hasil ke pihak lain. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberi gambaran bahwa analisis data dapat memberikan solusi nyata dalam bisnis digital saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.